Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Setia Ayuningsi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini kita akan membahas tentang materi gaya dan energi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu gaya. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat yang dinamakan dinamometer. Dengan satuan Newton atau Dine. Berdasarkan sifatnya, gaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gaya sentuh. Merupakan gaya yang timbul karena gaya bersentuhan langsung dengan benda. Terdiri dari gaya otot, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. Lalu ada gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan karena adanya sifat elastis benda. Dan yang terakhir, gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Yang kedua yaitu ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul walaupun gaya tidak bersentuhan langsung dengan benda. Terdiri dari gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki sifat kemagnetan. Lalu ada gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi. Dan yang terakhir ada gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Suatu gaya dapat memengaruhi gerak benda. Dan gaya juga dapat memengaruhi bentuk benda. Faktor yang memengaruhi gerak benda antara lain yang pertama ada besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, 2. halus kasarnya permukaan benda, 3. besar kecilnya gaya gesekan, 4. kemiringan permukaan suatu benda. Gaya memengaruhi benda diam. Contohnya dapat kita lakukan dengan mendorong meja, di mana meja yang semula diam akan bergerak karena gaya dorong. Gaya memengaruhi benda bergerak. Contohnya yaitu dengan mengerem sepeda. Selanjutnya ada gaya ke atas di dalam air. Setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapatkan gaya ke atas oleh air. Besar gaya ke atas yang
diterima oleh masing-masing benda berbeda-beda. Hal ini menyebabkan benda mengalami kondisi yang berbeda-beda. Di antaranya, benda dapat tenggelam, melayang, dan terapung. Contoh gaya memengaruhi bentuk benda. Yang pertama, contohnya telur yang jatuh ke tanah langsung pecah karena berbenturan dengan tanah. Contoh yang kedua, kayu besar dibelah dengan kapak menjadi kayu-kayu kecil. Contoh yang ketiga, tanah liat dan plastisin dapat dibuat menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Macam-macam bentuk energi. Yang pertama, ada energi panas. Panas merupakan bentuk energi yang dapat menaikkan dan menurunkan suhu benda. Sumber energi panas yang pertama yaitu api, kedua matahari, dan yang ketiga gesekan antara dua benda. Perpindahan panas. Yang pertama yaitu radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Yang kedua yaitu konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara, namun zat perantara tidak ikut berpindah. Dan yang ketiga yaitu ada konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara dan zat perantaranya ikut berpindah. Yang kedua ada energi alternatif, yaitu semua energi yang dapat menggantikan sumber energi utama. Sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu ada energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik menggunakan alat aerogenerator. Yang kedua yaitu ada energi matahari. Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang disebut sel surya. Yang ketiga yaitu ada energi panas bumi. Energi panas bumi yaitu energi yang berasal dari inti bumi yang memiliki
terakhir yaitu ada energi air. Energi air dapat digunakan sebagai sumber energi gerak. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada energi bunyi. Setiap hari kita mendengar berbagai macam bunyi. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, contohnya batu dan kayu. Penerapan bunyi. Benda yang permukaannya lunak dapat menyerap bunyi sehingga digunakan sebagai peredam bunyi, contohnya busa dan karpet. Perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. Pengaturan frekuensi getaran dalam alat musik akan menghasilkan nada-nada yang berbeda. Sekian pembahasan materi kita kali ini tentang energi dan gaya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.